Halo guys, kali ini kita akan unboxing ya. iPad A16 dan ini adalah versi Eropa. Ya sebenarnya bukan versi Eropa banget ya. Karena kalau dilihat dari modelnya, dilihat dari keterangan belakang sini, kayaknya sama aja deh kita beli di manapun. Ya buatannya dibuat di Cina dan identitasnya kayaknya nggak nunjukin ini Eropa atau apa gitu. Nah, cuma biasanya beda di nomor seri nih gitu ya. Kalau pabrikan kan biasanya nentuin dia tuh mau kirim kemana dan biasanya ada beberapa spek yang dibikin beda, terutama karena umumnya tiap negara kan punya standar safety masing-masing ya. Nah itu yang disesuaikan. Guys, kita buka ya yang ini adalah hal yang pertama yang kita lakukan. Kita tempel di sini aja. Dan ini kita buka unitnya. Oh, di bagian bawah juga ada yang nempel-nempel gitu ya. Oke deh. Kita tarik. Kita lihat kelengkapannya ya, apa aja ya. Ini unitnya, ada manual booknya. Oke, kita simpan ini. Gak ada ya. Ini agak dibikin tebal. Ini ada charging Type C to Type C. Dan udah nggak ada lagi ya. Oke. Kalau saya sih kayaknya oke, ini sih bakal kepake ya. Lanjut, ini buka manual dan tidak ada stiker ya. Oke, dalam berbagai bahasa. Saya sih masukin aja ya. Ini mulai kita buka unitnya dari bagian belakang. Yang warna silver. Dan ya, kalau kita lihat nggak ada bedanya ya dari bentuk, ukuran ya, baik spesifikasi, baik versi Asia atau versi Eropa. Oke, kita mulai nyalakan. Keluar logo Apple dan ini agak lama, biasanya awal-awal kita tunggu. Dan ini adalah tampilan pertama yang kita lihat, say hello, dan ini udah jadi standarnya Apple kali ya, baik di
MacBook atau di perangkat Apple lainnya. Pertama adalah saying hello. Kondisi baterai di 80% ya. Dan ini memang tidak ada connecting lainnya, tidak ada yang screw yang bisa kita buka di sini. Ya, untuk connecting ke external keyboard atau perangkat yang kompatibel lainnya. Dan ini by default kita bisa portrait dan bisa landscape ya. Jumlah speaker terlihat dari lubangnya ada 4, 2 di bagian atas dan 2 di bagian bawah, satu port USB Type-C di sini. Ya. Untuk mulai kita swipe up, pilih bahasa, kita pilih region, ini terkait negara di mana kita berada. Dan ini adalah appearance. Preferensi ini terkait preferensi kita terkait ukuran. Jadi ada default, medium, dan large. Yang default ini yang paling kecil, medium dia lebih besar, dan large ini ada yang paling besar. Saya pilih default. Nah, kalau kamu punya iPhone atau iPad lain sebelumnya, nah ini dia akan mulai mendeteksi perangkat itu yang ada di sekitar kita. Mungkin nanti selanjutnya akan melakukan sinkronisasi atau pengenalan koneksi, kontak, dan lain-lainnya. Jadi kita nggak perlu melakukan itu secara manual ya. Nah, kondisinya di dekat saya itu ada MacBook, tapi di sini kan dibilangnya kan iPhone dan iPad ya, tidak termasuk MacBook atau Mac Mini atau apapun. Nah, jadi kalau kamu nggak punya perangkat lain itu ya, nggak punya iPad atau iPhone, kita bisa lewati aja. Dan ini kita bisa customize format keyboard yang mau kita pakai ini. Ya, kita pakai yang ini aja, yang English aja, kita nggak pakai yang lain. Yang lain kita delete aja. Dan biasanya sih kita pakai yang English US ya.
sini ada Indonesian juga, bolehlah kita pakai Indonesian. Oke, continue. Kita bisa lihat ada keyboard lainnya, nggak ada ya. Yuk kita pakai English US aja deh. Yang UK kita delete. Oke. Nah, di sini kita setting WiFi ya, yang ada di sekitar kita. Jadi make sure passwordnya atau kita setting WiFi kita di mode dimana kita bisa melakukan koneksinya dengan mudah. Nah, dalam hal ini saya udah menyalakan fitur WPS di routernya, sehingga saya tinggal cari aja yang lainnya, seperti notifikasi kalau dia tuh lagi on gitu ya, synchronize, hal-hal lainnya ya, dan beberapa accessibility lainnya, dan banyak poinnya di sini ya. Ada synchronize untuk movies, music, dan hal-hal lainnya juga terkait foto ya, ke file-file ya, dan kontak juga bisa. Kita bisa klik apply. Lagi kita diminta untuk masukkan pin, dan di sini kita bisa melakukan ini ya, manage storage dari iPad ini melalui MacBook. Cek seberapa besar storage tersisa ya, kita juga bisa manage dari MacBook ya, dimana tersebut mungkin lebih mudah ya. Oke, ini sambil download software terbarunya ya, dan yang download tuh jadi MacBooknya, nanti dia melakukan synchronize itu ke iPad kita ya. Nah, kita lanjut ya, kita login dengan Apple account yang kita punya, dan di sini kita melakukan login terhadap Apple ID yang kita punya ya. Ini saya pakai kirim ke SMS. Dan hal kayak gini ya, transfer kayak gitu biasanya agak ribet, terutama ketika setting baru ya. Itu percaya ini hanya di awal aja ya. Dan ini terkait iPad Analytics, penting ya, matiin aja. Dan oke, selesai. Dan ini kita udah mulai menggunakan iPad kita gitu, dan kita bisa melakukan setting. Sementara di sini bisa teman lihat ya, update masih berlangsung, masih download. Ini cukup besar, ada sampai 8,79 giga. Kita tunggu aja. Oke, demikian ya terkait unboxing dan setting awal iPad ya. Jadi mau iPadnya manapun gitu ya, sama lah intinya ya, dia factory-nya sama-sama di China, dan
OS yang digunakan juga adalah OS yang sama gitu. Terima kasih udah nonton teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau ide silakan kirim tulis di komentar. Sampai jumpa kita di video berikutnya. Ciao.